Penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu arti hukum dan keadilan. Arti hukum menurut Ahmad Ali dalam bukunya Menguak Tabir Hukum memberikan pengertian bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari sumber yang lain, yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai suatu keseluruhan dalam kehidupannya. Dan jika kaidah tersebut dilanggar, akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat eksternal. Dalam hukum ini terbagi atas dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat itu hukum yang mengatur tentang hubungan individu atau antar manusia satu dengan manusia yang lain, yang berhubungan dengan kepentingan pribadi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya, yang berhubungan dengan permasalahan sewenang-wenangnya, permasalahan jual beli, dan permasalahan berbagi warisan. Yang kedua itu hukum publik. Hukum publik itu mengatur lembaga negara dan perorangan yang menyangkut dengan kepentingan umum. Contohnya adalah masalah tentang aborsi, malpraktek, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya, yang merupakan tindak kriminal. Kita masuk pada pengertian keadilan. Kata keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diambil dari kata adil, yang mempunyai arti tidak memihak, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, serta berpegang teguh pada kebenaran. Keadilan merupakan sifat perbuatan perlakuan yang adil. Menurut Aristoteles dalam bukunya La Political, terjemahan Syamsur Irawan Kari, yang pertama kali meletakkan pembagian keadilan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, keadilan distributif. Adalah keadilan yang secara proporsional dijalankan dalam lapangan hukum publik secara umum. Yang kedua itu keadilan komutatif, yaitu keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Yang ketiga, keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukum atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Termasuk yang selanjutnya lembaga-lembaga penegakan hukum dan keadilan. Ini mewujudkan suatu keadilan di tengah-tengah masyarakat dan juga bangsa, tentu tidak terlepas dari lembaga penegakan hukum yang terbentuk berdasarkan undang-undang. Dan juga pelaksanaan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban yang harus dibela dan ditegakkan, baik itu hak-hak negara maupun hak-hak individu yang selalu cari keadilan. Dan adapun lembaga-lembaga penegakan hukum dan keadilan yang terbentuk berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Kejaksaan. Yang ketiga, Hakim Pengacara. Dan penjelasan dari kepolisian ini, Negara Republik Indonesia terbentuk berdasarkan Undang-Undang 1945 dan juga bertindak sebagai penyelidik. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah negara yang merdeka untuk mengatur peradilan, penegakan hukum dengan keadilan berdasarkan Pancasila.
Yang keempat, pengacara. Pengacara ini dia untuk membela kepentingan masyarakat dalam perkara pidana untuk mendapatkan keadilan. Ya. Kesimpulan dari semua yang kita baca tadi, yang pertama, hukum berbagi atas dua bagian besar, yaitu hukum privat dan hukum yang mengatur tentang hubungan individu antara manusia satu dengan manusia yang lain, yang berhubungan dengan kepentingan pribadi antara orang yang satu dan orang yang lain. Yang kedua, keadilan mempunyai arti, yaitu tidak memihak, tidak berat, seperti berpihak kepada yang benar, serta berpegang teguh pada kebenaran. Keadilan merupakan sifat perbuatan perilaku yang adil. Yang selanjutnya, itu lembaga-lembaga penegakan hukum yang berbentuk berdasarkan undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, Kejaksaan, Kehakiman, dan pengacara. Yang selanjutnya, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai penyelidik adalah menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindakan pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian menurut pidana melakukan tindakan pertama pada saat Faktor yang mempengaruhi keadilan yaitu penggerakan hukum dalam mengambil suatu keputusan, perbedaan pendapat, dan para penegak hukum berperan dalam menegakkan keadilan sehingga dapat diputuskan apa yang diinginkan masyarakat secara adil. Contoh faktor yang mempengaruhi keadilan yaitu ancaman kekerasan, yang kedua berjanji untuk memberikan sesuatu, yang ketiga instruksi. Untuk kesimpulannya, yang pertama, manusia adalah merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia selalu hidup dengan sesamanya dalam suatu masyarakat. Hidup dalam kelompok-kelompok sehingga sering terjadi benturan-benturan dalam masyarakat. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum, sehingga tegaknya hukum akan membuat orang merasa tentram dan aman lahir batin. Sebab keadaan hidup dalam suasana tertib dan dijaminnya kepastian hukum yang merupakan realisasi dan suatu negara tersebut. Menurut garis-garis besar haluan negara, tercantum salah satu asas pembangunan nasional, yaitu asas kesadaran hukum yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat pada hukum, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Yang keempat, demi tercapainya pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan baik dan berdasarkan pada kaidah keadilan, maka diperlukan adanya aparat penegak hukum. Aparat melaksanakan penegakan hukum ini meliputi polisi, jaksa, hakim, dan pembela atau pengacara. Yang kelima, untuk menjamin kepastian hukum demi terciptanya keadilan, maka diundang-undangkan nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 1981. Yang keenam, menurut Ahmad Ali dalam bukunya Menguak Tabir Hukum, memberikan pengertian bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa yang bersumber baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari sumber yang lain, yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai suatu keseluruhan dalam kehidupannya. Dan jika kaidah tersebut dilanggar, akan memberikan kewenangan bagi
otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifatnya eksternal. Tempat kejadian menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri. Tersangka melakukan pengungkapan penahanan, menggelangkan dengan menyita, melakukan pemeriksaan, dan menyita surat pengambilan jari dan memotret seseorang. Orang yang didengar dengan diperiksa sebagai tersangka atau saksi mendatangi seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. Merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili seorang yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Tugas advokat adalah mengabdikan diri kepada masyarakat yang mencari keadilan. Pengawasan untuk kinerja para penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, peradilan maupun para advokat sebagai pembela. Terima kasih.